Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Sanjung Lestiana dengan NPM 60222-180. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 tes asesmen kepribadian. Nah, yang pertama itu ada Dragon Test. Nah, di sini ada sejarah dan tujuan dari Dragon Test. Nah, apa sih Dragon Test itu? Dragon Test adalah salah satu tes proyektif yang digunakan untuk anak-anak. Nah, tes ini itu dikembangkan oleh C.D. Lammers van Buren Smith. Nah, dia itu seorang psikolog berasal dari Swiss. Nah, tujuan dari tes ini itu adalah untuk yang pertama itu menggali informasi awal tentang kondisi kepribadian anak. Yang kedua itu untuk memahami hubungan anak dengan orang-orang penting di sekitarnya, seperti orang tua, guru, dan teman. Yang terakhir itu ada untuk mengidentifikasi masalah-masalah tersembunyi yang mungkin sedang dihadapi anak, seperti trauma, konflik batin, atau emosi yang belum terselesaikan. Nah, tes ini juga sering digunakan sebagai icebreaker atau pengisi laporan psikologis pada anak-anak karena sifatnya menyenangkan, namun tetap menggali aspek-aspek tidak sadar. Next. Di sini itu ada administrasi dari Dragon Test. Nah, agar tes bisa dilakukan dengan benar, berikut beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama itu menggunakan kertas gambar yang berukuran A4 atau lembar flip chart. Nah, yang kedua itu dengan menggunakan spidol berwarna yaitu hitam, biru, merah, hijau, dan kuning. Yang ketiga ada tidak boleh memakai pensil atau penggaris. Yang keempat ada no word limit. Yang terakhir ada dengan menggambar 5 objek, yaitu rumah, pohon, matahari, kolam, atau danau, seekor naga. Nah, boleh diganti dengan binatang buas. Next. Nah, di sini itu ada simulasi instruksinya. Nah, silakan gambar apa saja yang kamu suka dengan menggunakan spidol warna-warna. Ini, pastikan gambarmu memiliki 5 objek, yaitu rumah, pohon, matahari, kolam atau danau, dan seekor naga. Nah, kamu bebas menggambar dengan gaya yang kamu suka, tapi usahakan kelima objek tadi tetap ada dalam hasil gambarmu. Diulangi, kelima objek tersebut, yaitu naga, rumah, matahari, pohon, dan kolam atau danau, tetapi dengan urutan yang berbeda. Nah, tujuan dari instruksi ini adalah untuk membiarkan anak mengekspresikan diri sebebas mungkin, sambil tetap menghadirkan elemen-elemen penting untuk dianalisis. Next. Di sini itu ada scoring. Nah, Dragon Test ini tidak menggunakan scoring angka, melainkan dilakukan dengan cara interpretasi terhadap yang pertama ada simbol objek yang digambar, yang kedua posisi, ukuran, dan warna tiap objek, dan yang terakhir ada hubungan antara objek dalam gambar. Nah, contohnya itu misalkan naga yang diwarnai dengan warna merah yang besar bisa menunjukkan kemarahan, aktif, dan agresivitas. Nah, yang kedua itu yaitu kolam diwarnai dengan berwarna hitam menandakan kesedihan yang mendalam dan penarikan diri. Dan yang terakhir itu rumah yang digambar tanpa pintu menunjukkan kesulitan berkomunikasi dengan peran ibu. Next. Nah, di sini itu ada interpretasi singkatnya atau langkah-langkahnya. Nah, yang pertama itu identifikasi semua objek yang digambar anak, apakah semua 5 objek itu ada, dan yang kedua itu memperhatikan warna yang digunakan untuk tiap objek. Warna menggambarkan emosi, misalnya merah. Nah, merah ini menggambarkan amarah atau agresivitas, sedangkan hitam ini menggambarkan tentang kesedihan. Nah, yang ketiga, analisis posisi dan ukuran objek. Objek yang besar masalah dianggap penting. Kalau misalkan ke kiri itu introversi, dan kalau ke kanan itu ekspresif, terbuka. Dan yang keempat yaitu ada tinjauan antar objek. Nah, jarak antara rumah dan naga, yaitu menunjukkan relasi dengan ibu dan konflik. Nah, kolam dekat dengan pohon, yaitu menunjukkan hubungan antara perasaan dan diri. Yang terakhir yaitu lihat detail uniknya, seperti apakah ada asap pada cerobong rumah, gigi pada naga, atau tidak adanya akar pada pohon. Next. Nah, selanjutnya ini ada alat tes yang kedua yaitu Mandelin Thomas Stories. Next.
Nah, di sini ada sejarah dan tujuan dari Mandelin Thomas Stories. Nah, tes Mandelin Thomas Stories ini adalah tes proyektif yang dikembangkan khusus untuk anak-anak. Nah, tes ini tuh muncul dari kebutuhan untuk memahami dunia internal anak secara lebih mendalam melalui cerita yang mereka bangun berdasarkan situasi tertentu. Tujuan dari tes ini itu adalah untuk menggali dinamika kepribadian anak termasuk emosi, konflik batin, ketakutan, keinginan, dan relasi mereka dengan orang-orang terdekat seperti orang tua, saudara, dan teman. Tes ini sangat berguna dalam konteks klinis untuk membantu psikolog memahami kondisi psikologis anak secara tidak langsung. Next. Selanjutnya ada administrasi Mandelin Thomas Stories. Nah, tes ini diberikan secara individual umumnya pada anak usia sekolah dasar hingga remaja. Nah, cara pelaksanaannya itu yang pertama itu, anak-anak diminta untuk mendengarkan cerita-cerita pendek dalam bentuk skenario kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua itu ada lalu anak diminta untuk menjawab untuk melanjutkan cerita sesuai imajinasi atau pengalamannya. Nah, tes ini itu dilakukan di ruangan yang nyaman agar anak merasa aman dan bebas berekspresi. Next. Selanjutnya ada simulasi instruksinya. Nah, sekarang saya akan membacakan beberapa cerita pendek kepadamu. Cerita-cerita ini belum selesai. Tugas kamu adalah untuk melanjutkan ceritanya menurut apa yang kamu pikirkan atau rasakan. Tidak ada jawaban benar atau salah. Jadi ceritakan saja menurut kamu ya. Kita mulai dari yang pertama. Nah, itu contoh ceritanya itu seorang anak laki-laki atau perempuan pergi ke sekolah pada waktu istirahat. Pada waktu istirahat, ia tidak mau bermain dengan anak lain. Ia berdiam diri di suatu sudut. Mengapa? Nah, jawaban si anak, karena dia sedang sedih dan tidak mau main. Mungkin dia merasa sendirian atau tidak punya teman. Next. Nah, di sini tuh ada scoring. Nah, scoring dalam tes ini itu tidak memiliki scoring kuantitatif baku karena merupakan tes proyektif, namun dianalisis dilakukan berdasarkan yang pertama itu isi cerita dan jawaban anak. Nah, yaitu mengungkap konflik, ketakutan, atau kebutuhan. Yang kedua itu tema yang muncul berulang kali, misalnya tema kehilangan, marah, penolakan, dan lain-lain. Yang terakhir ada respon emosional anak saat menceritakan, misalnya sedih, takut, ekspresi datar. Nah, penilaian ini itu bersifat kualitatif berdasarkan interpretasi psikolog terhadap dinamika cerita yang muncul. Next. Ini interpretasi singkatnya, yaitu yang pertama itu mencatat semua jawaban anak dari setiap cerita. Yang kedua ada mengidentifikasi tema-tema utama dari jawaban seperti relasi keluarga, perasaan kesepian, kecemasan, dan lain-lain. Yang ketiga itu membandingkan dengan data lainnya seperti hasil observasi, anamnesis, atau tes lainnya. Yang keempat itu menilai kesesuaian jawaban dengan usia dan tahap perkembangan anak. Dan yang terakhir itu menarik kesimpulan mengenai kondisi emosional dan dinamika kepribadian anak. Next. Selanjutnya ada teks yang ketiga yaitu Warteg Test. Nah, di sini tuh Warteg Test dikembangkan oleh Erich Warteg di Jerman pada tahun 1930-an. Nah, tes ini itu adalah tes proyeksi grafis yang bertujuan untuk menggali kepribadian, emosi, cara berpikir, serta potensi penyesuaian diri sesuai seseorang melalui media gambar. Nah, tujuan dari tes ini itu adalah yang pertama untuk mengungkapkan aspek-aspek kepribadian secara tidak langsung, yang kedua itu menilai dinamika emosi, kontrol diri, imajinasi, dan motivasi subjek. Di sini ada administrasi wartegnya. Yang pertama terdapat 8 kotak dengan bentuk atau gambar awal yang harus dilanjutkan oleh individu untuk menjadi gambar yang utuh. Yang kedua ada individu bebas memilih urutan pengerjaan. Yang ketiga ada individu diminta memberi nomor sesuai urutan pengerjaan. Yang keempat, setelah menggambar, individu diminta untuk memberikan judul di setiap gambar dan memilih gambar yang paling disukai, paling tidak disukai, paling mudah, dan paling sulit. Dan yang kelima ada waktu pengerjaan maksimal itu 20 menit. Dan yang terakhir adalah alat yang digunakan, pensil, kayu, dan penghapus. Nah, di sini ada simulasi instruksinya. Itu di depan kamu ada kertas yang berisi 8 kotak dengan bentuk dasar. Silahkan lanjutkan gambar ini menjadi gambar utuh sesuai imajinasi kamu. Boleh dikerjakan dari kotak mana saja, tapi beri nomor setelah kamu menyelesaikannya. Nah, setelah semua selesai, beri judul tiap gambar dan beri tanda pada gambar yang paling kamu suka, paling tidak kamu suka, paling mudah, dan paling sulit. Kamu punya waktu 20 menit digunakan
gunakan pensil dan penghapus ya. Nah, di sini ada scoring. Tes Warteg ini tidak memiliki scoring angka, namun menggunakan analisis kualitatif berdasarkan yang pertama urutan pengerjaan, menggambarkan aspek spontanitas dan kontrol diri. Yang kedua itu kejelasan bentuk, mencerminkan persepsi dan pemrosesan visual. Dan yang ketiga itu isi gambar, menunjukkan minat, kebutuhan, dan konflik. Dan yang keempat itu kualitas garis, menunjukkan tingkat emosi atau energi. Nah, yang terakhir itu pemilihan gambar, mencerminkan preferensi dan tantangan pribadi. Di sini ada interpretasi singkatnya. Yang pertama itu memperhatikan urutan pengerjaan, menunjukkan prioritas dan kontrol impuls. Dan yang kedua, analisis tiap gambar, lihat kreativitas, struktur, dan maknanya. Yang ketiga ada lihat simbol, menilai kesukaan, kesulitan, dan kenyamanan emosional. Dan yang keempat ada lihat kualitas goresan, apakah ragu-ragu, tegas, ringan, atau ditekan. Yang kelima adalah lihat keseluruhan tema, apakah gambar saling berkaitan atau acak. Dan yang keenam, simpulkan dinamika kepribadian berdasarkan aspek emosional, sosial, kognitif, dan kontrol diri. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.